Anata dari Lark and Shell. Ini kan yang kalian tunggu. Khusus buat para chillers Indonesia nih, sepertinya lagu Anata dari Lark and Shell adalah satu lagu yang sangat membekas di hati. Nanti gue ceritain kenapa di ending video. Yang penting di sini gue mau ngasih tahu dulu apa yang mau gue sampaikan, yaitu chord dari Anata ini. Lagu ini main di do sama dengan G. Untuk membuka dia ada string section yang mengalun seperti itu dengan chord yang sebenarnya sama seperti ref. Jadi nanti kita mengacu kepada refnya aja. Di sini gue mau langsung ngasih tahu bagian verse-nya aja. Dimana Haido bernyanyi tuh. Itu urutannya ada G, La, La, D, lalu E minor, lalu B minor, lalu ke C, lalu ke G, lalu ke C lagi, lalu ke D. Urutannya itu diulang-ulang sepanjang bait. Masih kan berikutnya masih bait lagi, jadi diulang sama. Saya percepat aja karena durasi. Ada taga sobaniru. Setelah ini masuklah kita ke bagian pre-ref. Urutannya ada A minor, B minor, balik ke A minor lagi, B minor lagi, tarik ulur dia A minor, B minor, A minor, ke C, Anohoshi. Itu ada A on cheese. Sebenarnya kunci A doang juga bisa, tapi saya lebih suka di sini A dengan bass di check rest. Jadi gini. Anohoshi no, baru ke D. Yoni. Tra. Dun tadus. Nah, kita akan masuk ke refrain. Itu urutannya dia secara chord dia dari G, do dulu, lalu mundur 1 7 6 5 4 3 2 5 gitu. Secara angka gitu. Kalau secara chord berarti G, D on fifth. Kalau kamu mau D biasa juga nggak apa-apa. Lalu E minor, lalu ke D, lalu ke C, B minor, A minor, lalu D. Urutannya gitu ya untuk refnya. Pretty easy. Muneni itsu no hini wo kagayaku. B minor di sini bisa disubstitusikan dengan G on B. Muneni itsu no hini wo kagayaku. Masih masuk. Tapi kalau mau B minor biasa juga bisa. Anata ga A minor ke D, irukara diulang sama la. Tadi gue ngomong apa? Setsuna anata ga irukara gitu ya untuk ref ya. Harap diingat ini karena ini nanti akan berulang lagi di ref 2 dan ref seterusnya. Kita akan masuk ke bagian berikutnya yaitu bridge. Habis dari D kunci terakhir tadi kita akan masuk ke bridge, dimana langsung banting naik 1,5, main di do sama dengan bemol, dan ini buka dari 4-nya maka E mol dulu ke F. Jadi E mol F gitu ya. Masuklah kita ke solo gitarnya Ken yang sangat syahdu, mengalun, merdu, dan sendu di rintik-rintik hujan yang pilu di lapangan Senayan. Ingat nggak lo pada? Nggak. Interlude ya. Itu chord di interlude itu sama mengulang seperti chord yang ada di verse. Dua kali ya. Masuklah kita ke pre-ref lagi. Ngap.
Des, tra, des. Masuklah ke bagian sing along. Nah, dah di sini Haido istirahat. Nah, Yukihiro istirahat sambil ngelap-ngelap anduk nih, udah kayak supir angkot. Nah. Muneni, disinilah penonton yang bernyanyi Itsu no hini mo kagayaku anata ga iru kara, dan seterusnya. Udah sih, bagian ini kan bagian ref ini kan, dan itu akan bukan ngeloop, berulang lagi sesukanya mereka. Udah sih. Dan lagu ini ditutup dengan fade out, guys. Kalau di ini ya lagu aslinya ya, di audionya itu, kalau kita simak di keluaran mereka, album mereka, atau di Spotify atau di YouTube atau di mana, fade out dia. Jadi ya udah kelar gitu. Cuma kalau versi konser dia ada penutupnya, ada kodanya. Sama kayak bridge, emol ke F ke emol ke F lagi. Gue juga lupa deh tutupnya gitu aja kan, terus tutup dikit. Jelt gitu. Kelar sih sebenarnya untuk tutorial chord untuk lagu Anata dari Larkin Chill. Sekarang gue mau ceritain kenapa lagu ini sangat berkesan untuk chillers Indonesia, khususnya buat mereka yang mendatangi konser Larkin Chill tahun 2012 yang lalu di Senayan, Jakarta. Saya termasuk salah satu orang yang beruntung untuk bisa menghadiri itu. Saya ada sedikit cerita juga di situ. Waktu itu momen bersejarah banget karena itu perdana. Sejauh ini sampai video ini dibikin, memang itu sampai sekarang satu-satunya pengalaman kesempatan di mana Larkin Chill datang ke Indonesia, ke Jakarta khususnya untuk konser gitu. Waktu itu gue masih mahasiswa, jadi budget tidak sebanyak itu, jadi gue mengincar yang paling murahnya aja, reguler kan tuh. Waktu itu budget gue masih lumayan, gue nabung soalnya, jadi gue beli yang levelnya sedikit lebih di atas reguler. Gue lupa reguler, VVIP apa? Oh, premium ya, reguler, premium, VIP gitu. Nah, pokoknya gue yang level 2-nya nih. Harganya 700 sekian lah gitu. Beli itu. Gitu masuk. Ternyata di area tempat gue nonton itu di stage di level yang gue beli itu, bagian depan tuh udah penuh dengan orang. Dan badan gue, postur gue kan agak pendek gitu ya, jadi kalau gue mau maksa ke depan juga ketutupan sama punggung-punggung orang. Jadi gue memutuskan untuk sekalian mundur banget sampai ke deket barikade gitu. Gue bisa sampai senderan ke barikade itu. Jadi jarak antara gue dengan penonton-penonton yang tipe tiket yang reguler itu kayak cuman berapa langkah doang gitu. Ibaratnya gue udah kayak nonton dengan tiket reguler aja gitu. Nah, tapi nggak apa deh, paling nggak view-nya enak, pemandangannya enak, gue bisa lebih luas ngelihatnya gitu, tidak terganggu punggung-punggung orang. Nah, di pertengahan konser barikade jebol. Nah, lo ingat gak tuh, barikade dari reguler tuh jebol, penonton reguler pada menyerang langsung ke depan, lari semua. Terus di situ gue cuma hanya bisa memandang dengan nelangsa. Ya kok gini, tahu gini mah gue beli tiket yang murah aja anjir. Aduh, ya udah gitu aja sih pengalamannya. Ya kan jadi 9 menit sendiri nih video, hanya untuk mendengarkan curhatan saya yang tidak penting. Sekedar nostalgia aja sebenarnya, gue kangen banget Larkin Chill manggung sini. Waktu itu masih pada muda-muda. Iya, sekarang sudah tua-tua.